Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Saya percaya Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, selalu diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Mewartakan Kasih Kristus bersama saya hambanya Pastor David James Tigau. Saya percaya bahwa Bapak Ibu dalam kondisi yang tetap bersemangat dalam Tuhan, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat kita dalam kita mengiring Tuhan. Baik, dalam program Mewartakan Kasih Kristus, sebelum saya akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya akan mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Biarlah senantiasa firman Tuhan yang saya bagikan hari ini menjadi rema dalam hidup kita, jadi kekuatan dalam hidup kita, sehingga semuanya kita kembalikan untuk hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur buat waktu kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kalau hari ini kami ada semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Hari ini hamba-Mu akan menyampaikan isi hati Tuhan, suara kebenaran-Mu Bapa. Biarlah senantiasa ketika hamba menyampaikan firman-Mu, ada hikmat, akal budi, pewahyuan Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarnya, kami merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Sebab hamba percaya firman adalah daripada Tuhan sendiri. Perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan, urapan Allah yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga setiap perkataan firman yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah memuliakan Tuhan. Sembunyikan hamba jauh dari belakang salib kemuliaan Tuhan. Kau yang nampak ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, siaplah kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini, yaitu di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 berkata begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara, dari satu tema saya mengangkat yaitu menikmati berkat Tuhan. Saudara, ada apa dengan kata cukup? Banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidak merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya. Sudah dikasih keluarga yang baik, istri yang baik, kadang tidak merasa cukup. Sehingga masih banyak orang Kristen yang masih nambah istri, masih nambah suami gitu nah. Padahal sudah punya istri, sudah punya suami. Dan kadangkala ada orang Kristen dalam segi materi juga berbicara tentang kekayaan, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Saya berikan contoh, Tuhan kasih kita kendaraan sepeda motor. Kita maunya mobil lagi. Tiba-tiba kita udah punya mobil. Kita maunya lagi tambah mobil lagi. Nah, ini rasa cukup yang tidak pernah habis dalam kehidupan manusia. Dan itulah manusia. Tapi ingat baik-baik, Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar menikmati berkat Tuhan. Jadi tema kita hari ini yaitu menikmati berkat Tuhan. Saudara setuju saudara adalah orang yang akan menikmati berkat Tuhan di dalam hidup ini. Saudara bisa melihat bahwa di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 berkata begini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan. Tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Sekali lagi saya bacakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia kata pengkhotbah. Kita bisa melihat bahwa untuk menikmati berkat Tuhan, kita harus memiliki yang namanya rasa cukup dalam hidup ini. Nah, rasa cukup ini harus dimiliki oleh orang percaya. Ketika kita memiliki rasa cukup di dalam hidup ini, saudara akan melihat sesuatu hal yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam hidup kita, yang Allah buat dalam hidup kita, yaitu rasa cukup akan disertai dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tidak sedikit orang menyimpang daripada iman oleh karena memburu uang. Karena tidak menikmati berkat Tuhan sebenarnya orang-orang seperti ini. Dia memiliki segalanya tapi tidak menikmati. Saudara bisa melihat bahwa ternyata manusia yang ada dalam muka bumi ini sebagian besar orang-orang yang sukses tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki sikap rasa syukur,
yang akan merasa cukup dengan kehidupannya. Saya pastikan bahwa Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman hari ini, bahwa Bapak Ibu adalah orang yang benar-benar akan merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita syukuri bersama, bahwa kita adalah pribadi yang merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Saudara memiliki keselamatan, jaminan keselamatan itu sudah lebih daripada cukup. Saudara mengenal Tuhan dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah lebih daripada cukup. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Kan kita tinggal di dunia ini. Kita harus mencari yang lebih juga, baik dalam segi ekonomi kita. Itu tidak salah. Yang salahnya adalah ketika kita jatuh cinta terhadap uang itu. Karena tidak sedikit orang menyimpang daripada iman karena rasa cintanya terhadap uang. Makanya pengkhotbah jelas mengatakan siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Orang yang cinta uang tidak akan puas dengan uang. Tapi kalau kita berkata uang itu hanya sebagai pelengkap kebutuhan dalam kehidupan kita, itu benar. Uang pelengkap. Uang itu bukan pembawa kebahagiaan. Tapi uang itu adalah pelengkap dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita memposisikan uang adalah segala-galanya, dan uang itu adalah untuk membahagiakan kita. Kenapa banyak artis Hollywood, artis-artis yang ada di Indonesia bercerai? Bukan karena nggak punya uang. Justru karena banyak uang, akhirnya bercerai. Berarti bukan pembawa kebahagiaan, tapi pelengkap. Tapi kalau kita benar-benar mempergunakan yang namanya kekayaan, kebahagiaan dalam dunia ini adalah untuk semuanya, tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, itu yang paling tepat, saudara. Baik, kita bisa melihat bahwa salah satu tanda orang yang cinta uang adalah tidak pernah merasa cukup. Saya pastikan saudara bukan adalah orang yang, sekali lagi, bukan orang yang cinta akan uang. Bukan tujuan uang dalam hidup ini. Tujuan kita adalah Kristus. Tapi tidak salah orang-orang Kristen yang kaya, yang diberkati, yang sehingga memberkati gereja, itu nggak salah. Sekali lagi saya terus mengingatkan, yang salah di sini adalah karena ada rasa cinta akan uang itu. Bagaimana Pak Pendeta, orang udah sukses, kaya, tapi ada yang bertanya begini sama saya, tapi saya melihat hidup mereka kok seperti nggak menikmati. Ya banyak yang tidak menikmati apa yang sudah dia miliki. Nanti saudara akan lihat bahwa banyak orang Kristen yang sudah memiliki segalanya tapi tidak menikmati. Dia punya mobil tapi dia tidak menikmati mobilnya. Dia punya uang untuk beli makanan apa saja tapi dia tidak bisa beli makanan sembarangan. Karena mulai datang yang namanya sakit penyakit kolesterol, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Akhirnya tidak menikmati. Yang kita butuh dalam hidup ini bagaimana supaya kita menikmati berkat Tuhan. Yang kita butuh dalam hidup ini yaitu bagaimana Tuhan kasih saya kuasa untuk menikmati setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup saya. Amin. Bagaimana supaya saya menjalani hidup ini menikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Itu yang harus kita sebenarnya rindukan. Saudara, hanya orang yang menikmati berkat Tuhan itu yang saya bisa katakan adalah orang yang benar-benar paling bahagia dalam dunia ini. Saya pernah mengalami depresi dalam hidup ini, saudara. Sehingga saya nggak bisa tidur malam. Syukur saya baru bisa tidur kadang-kala jam 5 subuh. Dan itu saya alamin pernah hampir waktu saya masih muda. Dan itu berbulan saya alamin. Saya nggak sadar tubuh saya, badan saya ini merasa menjadi kurus, kering. Saya baru sadar ketika saya lihat foto waktu saya sudah jadi hamba Tuhan dan saya membandingkan, ngeri juga badan saya, kurus sekali. Ternyata saudara, kita bisa lihat bahwa menikmati berkat Tuhan itu adalah anugerah yang terindah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Kita bisa menikmati berkat Tuhan bukan hanya bicara materi,
Tapi berkat rohani, berkat damai sejahtera itu sudah hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya. Saudara, kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10 berkata begini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ini yang saya katakan tadi. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan sampai cinta uang ada dalam hidup saudara loh. Kita hindari yang namanya seperti itu. Kita bukan tidak butuh duit, tidak butuh uang, kita butuh. Tapi bukan uang segala-galanya dalam hidup kita. Tujuan akhir kita yaitu kita benar-benar hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Nah, ini yang harus kita pahami orang-orang Kristen, orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan. Kejar yang namanya kebenaran itu. Cari yang namanya kebenaran di dalam Tuhan. Damai sejahtera akan mengikuti kita. Selanjutnya, kita harus tahu bahwa tidak semua masalah datang dari Tuhan. Nah, ini yang saudara harus tahu bahwa tidak semua masalah itu datang dari Tuhan. Kita akan terjebak dalam pergumulan hidup karena ulah kita sendiri. 1 Timotius 6 ayat 9 berkata begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mereka yang ingin kaya dengan cara yang tidak baik, nah ini yang berbahaya. Memeras orang lain, ini yang Tuhan tidak kehendaki. Atau dengan cara, maaf saya harus kasih tahu, dengan cara korupsi uang, bukan uang, atau ngambil uang orang lain, korupsi di tempat pekerjaan, ini tidak akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Justru akan menghancurkan hidupmu dan keluargamu. Makanya yang harus kita ambil adalah jatah kita, pekerjaan kita, bekerja. Harus bekerja. Kalau kita sudah bekerja, maka kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan. Cukup bagi kita untuk menikmati berkat Tuhan. Saudara tahu bahwa kalau saudara menikmati berkat Tuhan, berarti saudara harus menikmati anugerah Tuhan lewat apa? Lewat apa yang Tuhan sudah berikan. Sangat berbeda sekali saudara ya, kalau saudara hari ini menikmati yang justru bukan berkat yang daripada Tuhan. Makanya nikmati apa yang menjadi bagian kita. Jangan nikmati apa yang bukan menjadi bagian hidup kita. Sangat tidak membahagiakan kita ke depan, dan anak cucu kita juga akan menikmati apa yang kita buat. Makanya harus kita pahami benar bahwa kalau kita mengimani bahwa kita nanti satu waktu akan diberkati secara materi, itu pasti terjadi, bukan tidak. Orang yang mengimani dia diberkati secara materi, dia akan diberkati. Tapi butuh kerja keras dan kejujuran di dalam melaksanakan itu. Ya, banyak orang sukses karena kerja keras. Kalau orang kerja cari yang mudah dan cepat kaya, nah ini yang tadi terjatuh ke dalam pencobaan, akhirnya korupsi, dikejar KPK, ditangkap, dipenjarakan. Kerjalah yang memang benar-benar adalah menjadi bagian kita. Kita dapat duit dari situ untuk kita menikmati bersama keluarga. Ini yang utama, saudara. Karena kalau kita pun dapat dari pemerasan dan lain sebagainya, kita pun tidak akan menikmati. Itu racun dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam apapun yang kita lakukan. Kalau dapat dari hal-hal seperti itu tidak akan baik. Makanya jadilah kaya dengan cara yang benar, sehingga saudara akan menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Karena keserakan orang menyusahkan diri sendiri. Kadang-kala dililit hutang, ya, kehilangan waktu dengan keluarga, stres hidupnya, semakin banyak usaha yang semakin banyak masalah. Semakin banyak usaha, sekali lagi semakin banyak usaha. Semakin banyak masalah maksud saya. Saudara bisa lihat bahwa keserakahan hidup itu, ya karena mau dapat sesuatu yang harusnya sudah nggak perlu kita kejar. Banyak orang di Indonesia ini yang masih serakah, Bapak Ibu, yang sudah punya segalanya tapi masih mau kejar lagi yang lebih daripada itu. Di muka bumi pada umumnya masih banyak orang seperti itu.
Udah punya istri yang cantik, mau cari istri lagi yang baru. Udah punya suami yang gagah, mau cari suami yang baru. Udah punya uang, mau cari duit terus dan tidak ada pangkal ujungnya. Makanya yang harus kita akui dalam hidup ini yaitu Yesus benar-benar memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau saudara kenal Tuhan dan cari Tuhan, saudara hidup dalam kebenaran, saudara akan ketemukan Tuhan dalam hidup saudara. Baik, ada 5 pokok manusia akan saya bahas sama-sama saudara. Ada 5 kebutuhan pokok manusia. Nah, 5 kebutuhan pokok manusia. Saudara, manusia itu yang pertama pasti membutuhkan yang namanya kesehatan. Kalau saudara hidup dalam dunia ini, saudara pasti butuh yang namanya sehat. Amin. Saudara kalau sehat, saudara akan bahagia, saya mau kasih tahu. Saya pernah ngalamin yang namanya flu alergi. Itu 1 tahun saya ngalamin Bapak Ibu. 1 tahun lebih. Saya rasa bagaimana hidup, aduh gak nyaman. Ya, saya harus beli minyaknya, saya harus kadang beli obatnya, kadang gatal hidungnya dan lain sebagainya. Dan saya merasakan bagaimana susahnya menjalani hidup, beraktivitas sehari-hari. Hanya flu alergi. Tapi waktu saya mengalami kesembuhan, saya merasakan bagaimana indahnya bernafas dengan lega. Tidak harus menikmati obat lagi. Karena saya bisa melihat bahwa ternyata sehat itu mahal. Wah, puji Tuhan saya bilang. Yang pertama yang saudara harus lihat, pokok utama manusia kalau dia sudah punya kesehatan yang baik, dia sudah harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Yang kedua yang manusia butuh adalah makanan. Makanan bukan harus yang mewah. Yang penting kita bisa makan 4 sehat 5 sempurna, udah cukup. Menikmati makanan yang Tuhan berikan dalam kesederhanaan hidup itu sudah lebih bahagia ketimbang kita semua yang di meja pun apapun yang akan kita lihat mau makan, mau babi di situ, daging babi, mau daging ayam, mau daging apa aja itu kita hajar. Wow, itu bisa beresiko juga bagi kesehatan kita. Udah, kalau saudara udah punya makan, saudara harus bersyukur. Udah yang kedua. Yang ketiga apa yang menjadi pokok yang ketiga dari kebutuhan manusia, yaitu pakaian. Manusia sudah punya kesehatan, sudah punya makanan, pakaian. Pakaian udah cukup. Wah, udah luar biasa. Udah berarti diberkati kita. Baru apa? Rumah tinggal. Ini pokok yang keempat. Orang udah punya rumah tinggal itu sudah sangat bahagia. Saya pernah guyon sama teman-teman saya bilang saya jadi gembala itu cukup lama menjadi kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini, saudara. Nyewa rumah sana, nyewa rumah sini. Saya merasakan itu. Sampai sekarang baru punya pastori. Jadi saya merasa, wah ternyata kalau punya pastori, punya tempat untuk berteduh dan tidak perlu dibayar, itu lebih asik, lebih enak. Pendeta itu kan hanya menikmati, saudara. Itu pun bukan punya pribadi, punya organisasi. Udah bahagia. Berarti kalau kita sudah punya rumah sendiri, itu sudah bersyukur. Yang ketiga, yang keempat, atau yang kelima adalah pekerjaan. Nah ini pokok yang kelima, pekerjaan atau pendidikan. Orang udah punya pekerjaan dan pendidikan yang layak, itu sudah sangat bahagia. Lalu kenapa? Apa yang menjadi masalah sehingga orang tidak menikmati berkat Tuhan? Karena poin yang kebutuhan yang ke-6, ke-7, ke-8, kadang-kala kita yang tentukan sendiri. Kita yang ngisi sendiri, saudara. Mari kita ngisi sesuatu yang betul-betul kita butuhkan dalam hidup ini, sehingga kita bisa memaknai bahwa arti kehidupan dalam pelayanan, arti kehidupan dalam keluarga, arti kehidupan di dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya adalah benar-benar kita memposisikan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang betul-betul menikmati yang namanya berkat Tuhan, saudara. Yesus pernah memberi peringatan agar kita tidak serakah. Dalam Lukas 12 ayat 15 berkata begini, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhan Yesus pernah memberikan peringatan, saudara, agar supaya kita tidak tamak dan tidak serakah dalam menjalani hidup ini. Karena kalau orang yang mensyukuri anugerah Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan, gak akan pernah serakah dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya.
Dia akan nikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Ini yang harus saudara pahami benar tentang anugerah dan berkat Tuhan. Kita hanya punya anugerah menikmati sudah sangat luar biasa. Ingat baik-baik, uang bukan kunci kebahagiaan. Uang hanyalah alat kesenangan dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi sudah saya jelaskan tadi, uang bukanlah kunci kebahagiaan, tapi uang hanyalah alat kesenangan. Pelengkap dalam kehidupan orang percaya. Uang bukan segalanya, tapi Tuhan Yesus adalah segalanya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberi kebahagiaan yang sejati dan ketenangan jiwa supaya kita tidur nyenyak, saudara. Banyak orang yang gak bisa tidur nyenyak seperti yang saya katakan tadi. Mazmur pasal 4 ayat yang ke-7-8 bilang begini, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berlimpah gandum dan anggur. Ayat 8, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Itu Mazmur 4 ayat 7 dan 8, saudara boleh baca. Dan saudara bisa melihat bahwa ketenangan, ketentraman yang diberikan Allah dalam kehidupan orang percaya, inilah yang sebenarnya harus kita kejar hari-hari ini. Kita minta kepada Tuhan supaya kehidupan kita memiliki ketentraman, ketenangan di dalam hidup ini. Kalau saudara tenang, tidurnya nyenyak, masih bisa tidur siang, ambil sejam mungkin istirahat siang, masih bisa malam, masih bisa tidur mulai dari jam 10, itu nyaman hidup saudara. Dan bangunnya pagi harus berdoa, itu senang sekali saudara, bahagia sekali hidup seperti itu. Banyak orang gak tenang hari-hari ini. Coba tanya orang yang punya duit, yang gak takut Tuhan, bisa tidur gak dia satu hari itu bisa mulai tidur seandainya tidur jam 10 malam, gak bisa tidur saya yakin. Banyak orang mungkin nanti tidur jam 12, jam 1. Itu pun terbangun jam 4, jam 5 udah gak bisa apa-apa. Hanya bisa 3-4 jam tidur kalaupun bisa tidur. Karena banyak rasa takut dan ketidaktenangan dalam hidupnya. Kecemasannya tinggi sekali. Hanya orang yang benar-benar hidupnya berserah penuh kepada Tuhan yang tenang hidupnya. Amin. Tidak ada yang bisa kita banggakan saudara kalau kita nggak bisa tidur, nggak bahagia hidup kita. Nikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Baik, ada ukuran untuk menikmati berkat Tuhan. Apa ukurannya saudara? Yang pertama, ukuran untuk menikmati berkat Tuhan sering saya ingatkan selalu. Kita harus selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jadi bukan seberapa banyak yang Anda miliki, tetapi seberapa banyak yang Anda nikmati. Saudara, ukuran untuk menikmati berkat Tuhan yaitu seberapa banyak yang Anda nikmati, bukan yang Anda miliki. Banyak orang memiliki harta kekayaan, punya tanah, punya rumah, punya segala-galanya tapi tidak menikmati. Pengkhotbah pasal 6 ayat 2 bilang begini, Pengkhotbah pasal 6 ayat 2 bilang begini, orang yang dikaruniai Allah kekayaan. Ini pengkhotbah ya, Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Orang yang dikaruniai kekayaan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan satupun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Wow, sekali lagi saya baca, saudara nyimak ya. Pengkhotbah 6 ayat 2, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan satupun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati, melainkan orang lain yang menikmati. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Udah dia punya, orang lain yang menikmati. Dia punya segalanya, orang lain yang menikmati. Sedih saya melihat seperti ini. Sedih sekali. Orang lain yang menikmati. Saudara tentunya nggak mau ya seperti ini. Tentunya saudara pasti merindukan supaya saudara pun adalah orang yang menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Jangan sampai Pengkhotbah pasal 6 ayat 2 ini kita ngalamin.
Kita punya segala-galanya tapi kita tidak nikmati. Kita punya tanah tapi kita tidak bisa bangun rumah di situ. Ya kan? Kita punya rumah tapi kita tidak bisa tempati rumah itu dengan nyaman. Kalaupun tempati kadang-kadang mungkin hanya semalam 2 malam. Baru orang lain lagi yang tempati. Berarti yang nikmati siapa? Orang lain dong. Kita nggak punya karunia untuk menikmati kok. Tuhan nggak berikan kuasa. Makanya mintalah kuasa kepada Tuhan supaya kita memiliki juga karunia untuk menikmati berkat Tuhan. Amin. Minta kuasa itu daripada Tuhan untuk memiliki karunia untuk menikmati berkat daripada Tuhan. Itu ukuran yang pertama. Ukuran yang pertama sekali lagi, saudara, adalah bukan seberapa banyak yang Anda miliki, tapi seberapa banyak yang Anda nikmati. Ukuran yang kedua untuk menikmati berkat Tuhan, yaitu orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang merasa cukup, tapi dia pun berbagi dengan orang lain. Tidak pelit dalam hidupnya. Ingat baik-baik, hanya orang yang bisa berbagi yang bisa dikatakan diberkati Tuhan. Loh kok bagaimana Pak yang udah kaya, sukses, punya mobil dan sebagainya? Belum tentu diberkati. Sudah Pengkhotbah 6 ayat 2 bilang, dia punya segalanya tapi belum tentu dia menikmati. Tapi orang yang berbagi pasti diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Dia punya segala-galanya. Dia bisa berbagi bagi orang lain. Itu diberkati Tuhan. Amin. Anugerah yang terbesar kalau kita bisa menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Anugerah yang terindah kalau kita bisa menikmati berkat Tuhan dalam hidup ini. Ini luar biasa sekali saudara ya. Jadi kita bisa sadar bahwa kehidupan kita ini, kehidupan orang yang berbagi adalah bagian daripada orang yang menikmati berkat Tuhan. Oleh karena dia menikmati berkat Tuhan, dia bisa berbagi juga bagi orang lain, saudara. Jadi Yesus datang bukan hanya memberikan kita hidup. Nah, ini yang harus saudara pahami. Yesus datang bukan hanya memberikan kita hidup, tetapi agar kita menikmati hidup kita dan menjadi berkat. Ingat baik-baik kata-kata ini. Yesus datang bukan hanya untuk memberikan kita hidup, tapi agar kita menikmati hidup kita dan menjadi berkat. Yohanes pasal 10 ayat 10 bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Tuhan mau supaya kita ini datang ke dalam dunia ini, kita jadi orang percaya, kita jadi umat Tuhan, adalah untuk bisa memberikan hidup juga bagi orang lain. Tuhan sudah datang dalam hidup kita, memperbarui hidup kita, membawa kita ini makin hari makin lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Bagaimana supaya berkat Tuhan itu ada juga bagi orang lain. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya percaya bahwa dalam kehidupan ini kalau Tuhan mau kita menjadi berkat, Tuhan mau supaya kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, lakukanlah apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bisa berbagi juga bagi orang lain, amin. Yesus mengajarkan kepada kita kata bagi. Ya. Kata bagi ini adalah kata bahagia sebenarnya. Kisah 20 ayat 35 bilang begini. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 berkata begini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bekerjalah kita orang Kristen, bekerjalah dengan semangat, jemaat Tuhan bekerja, sehingga dengan pekerjaan kita mendapatkan hasil dan kita bisa berbagi bagi orang lain. Itu lebih baik. Jadi bisa berbagi bagi orang lain dengan usaha kita, dengan upaya kita, pekerjaan kita, bekerja keras, dapat hasil, bisa menabur. Nah, ini yang diajarkan oleh Tuhan dalam hidup orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Oke, menikmati berkat Tuhan di saat kita berbagi dengan orang lain itu sangat dirindukan oleh banyak orang sebenarnya. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Hanya orang yang betul-betul menikmati berkat Tuhan. Jadi saudara boleh kasih tahu keluarga saudara, saya loh menikmati berkat Tuhan sehingga saya bisa berbagi. Kalau saudara sudah bisa berbagi dengan orang lain,
saudaralah orang yang sudah menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena dalam Amsal pasal 11 ayat 25 bilang begini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita enggan berbagi kadangkala, saudara, karena merasa kurang, tidak cukup. Jadi orang yang sudah berbagi itu adalah orang yang karena merasa cukup dan dia bisa berbagi dengan orang lain. Itu bahagia sekali. Dan ingat Amsal 11 ayat 25 itu jelas adalah pengenapan dalam kehidupan kita. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saudara pasti akan diberikan kelimpahan dalam hidup ini. Amsal 19 ayat 17 bilang begini, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, meminutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tolonglah orang yang lemah, yang dalam kekurangan, yang dalam keterbatasan, saudara meminutangi Tuhan. Haleluya. Apa ukuran menikmati berkat Tuhan bagi Anda? Nah, ini jadi pertanyaan, apa yang ukuran untuk menikmati berkat Tuhan bagi kehidupan Anda? Orang yang tidak menikmati berkat Tuhan karena selalu memakai ukuran orang lain, nah ini yang bahaya, saudara. Jadi orang yang selalu memakai ukuran, kadang-kala gini, ukuran menikmati berkat Tuhan bagi kehidupan orang lain, orang percaya, kadang-kala memakai ukuran dengan temannya. Kita tidak bisa mengukur berkat Tuhan dengan angka, dengan materi, enggak. Tapi kita bisa melihat orang menikmati berkat Tuhan karena dia bisa menjadi saluran berkat di mana dia berada. Itu utama. Gak usah kita kita pakai angka, kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Gak usah. Kita harus belajar untuk melihat konteks firman ada dalam hidup kita enggak. Nah, ini yang harus kita lihat, kita harus pahami bersama bahwa kehidupan kita orang percaya untuk menikmati berkat Tuhan, kita harus belajar memiliki rasa syukur yang cukup dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ingat baik-baik, hidup di dunia ini hanya sementara. Belajarlah untuk terus menabur sehingga saudara akan melihat masa depan yang penuh dengan harapan. Harapan yang pasti yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. 1 Timotius pasal 6 ayat 17 bilang begini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kita tidak boleh bergantung kepada kekayaan. Kita harus bergantung kepada Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Sehingga kita akan hidup memiliki damai sejahtera yang disediakan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, 1 Timotius 6 ayat 18 berkata begini, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dan dalam berbagi kebajikan, suka memberi dan membagi. Orang kaya yang seperti ini, orang kaya yang pasti bahagia. Orang kaya yang pasti melihat kerajaan Allah, baik di bumi dan di sorga. Dan apa pesan Tuhan? Dalam 1 Timotius 6 ayat 19 berkata begini, dan dengan demikian mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Mengumpulkan harta enggak salah kalau untuk kepentingan kerajaan Allah di muka bumi. Yang mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri itu yang salah. Tapi mengumpulkan harta untuk kepentingan kerajaan Allah sekali lagi tidak akan pernah salah. Kalau dia benar-benar akan mengumpulkan harta untuk bisa berbagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Intinya adalah bagaimana ketika kita menjadi orang Kristen yang menikmati benar-benar sungguh berkat Tuhan, jalan satu-satunya adalah menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Percaya sungguh bahwa Tuhanlah kekuatan kita dalam hidup ini. Tuhanlah jawaban dari setiap masalah kita. Tuhanlah jawaban dari setiap pergumulan kita. Puji Tuhan, saudara. Dalam program mewartakan kasih Kristus hari ini saya percaya bahwa kita akan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Bahwa kita akan tetap berserah kepada Tuhan. Bahwa kita akan tetap mencari Tuhan dan tetap mencari kebenarannya. Tetap mengejar yang namanya kebajikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, mari belajar terus firman Tuhan. Lakukan terus firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan setiap hari.
sehingga hari-hari kita ini akan baik, karena bersama dengan Tuhan kita akan cakap melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti kita akan berjumpa dalam program yang sama, dan percayalah kekuatan baru akan Allah berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Baik, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang hari ini menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Bapak Ibu cukup mengangkat tangan di tempat Bapak Ibu, dan saya akan berdoa sehingga saya percaya doa orang benar besar kuasanya untuk menjamah memulihkan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepada Tuhan. Hamba percaya bahwa firman-Mu sudah disampaikan. Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah sandaran kami, Tuhanlah pengharapan kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu Bapa. Kau memberkati, Kau menguatkan, Kau meneguhkan iman mereka. Pengharapan mereka hanya dalam Tuhan. Dan hamba berdoa, mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang mengalami lemah iman Tuhan, kuatkan iman mereka Bapa. Mereka yang hari-hari mengalami kebingungan dalam segala usaha pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan hamba berdoa bagi Tuhan, jika ada umat-Mu yang hari ini mendengar firman-Mu Bapa, yang apa yang mereka lakukan selama ini tidak berkenan kepada Tuhan, hamba berdoa Bapa, pengakuan dan ungkapan mereka kepada Tuhan, Tuhan pun menilik, Tuhan pun mendengar, dan Tuhan menjawab setiap doa mereka. Dan biarlah senantiasa Tuhan memulihkan hidup mereka Bapa, menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan hari ini. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam jumpa nanti di program Mewartakan Kasih Kristus pada episode-episode mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.